Kalau lagi batuk sama pilek, boleh minum es nggak atau air dingin? Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Jadi pada video kali ini, saya akan melanjutkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Khususnya kali ini di video penyebab batuk tak kunjung sembuh. Jadi di sana sudah banyak pertanyaan dan saya akan bahas di video kali ini. Seperti apa? Tonton setelah yang satu ini. Oke Sobat Sehat, sebelum saya mulai videonya, saya mau menginfokan buat Anda semua yang sedang mencari produk-produk yang mendukung gaya hidup sehat, Anda bisa kunjungi boxsehat.com. Jadi di sana menyediakan produk-produk, berbagai macam produk yang mendukung gaya hidup sehat, seperti suplemen, herbal, dan lain sebagainya. Mungkin ada beberapa produk yang cocok buat Anda. Oke, tonton videonya. Oke, jadi di sini saya akan mulai saja. Jadi ada beberapa komentar, ada yang komen terima kasih, saya juga terima kasih balik. Anda sudah komen, Anda sudah nonton videonya, ya. Saya harap Anda semua bisa mengerti. Dan di sini ada yang menurut saya lucu juga, ada yang menurut saya bagus untuk dibahas. Saya akan bahas pada video kali ini. Oke, kita mulai ya. Yang pertama dari Said Channel. Yang lagi batuk like, semoga cepat sembuh. Dan ternyata banyak juga, 2000 lebih yang like. Ya, jadi banyak sekali yang lagi batuk berarti ya. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaannya untuk saya bahas. Dari Ajeng Niken. Lendir dok nggak mau hilang, cara untuk menghilangkannya? Oke. Jadi, mungkin bertanya cara untuk mengurangi lendir atau menghilangkan lendir ya. Saya jelaskan dulu, lendir ini sebenarnya diproduksi oleh tubuh kita, oleh saluran pernapasan untuk mengeluarkan benda asing. Bisa itu partikel-partikel debu, bisa itu kuman. Jadi lendir ini gunanya untuk menjerat tadi partikel-partikel asing, dan respon kita adalah batuk untuk membantu mengeluarkan lendir tadi. Kalau untuk menguranginya, mengencarkan lendir, biasanya lendirnya kental sekali atau dahaknya terlalu kental. Nah, biasanya dokter akan memberikan mukolitik atau pengencer dahak ya. Kalau secara alami apa dok? Anda konsumsi air putih yang banyak. Kalau bisa sih air hangat, ya air minum hangat yang banyak. Jadi itu adalah pengencer dahak yang alami. Karena sekali lagi bahannya lendir, salah satunya adalah air, cairan ya. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Dari Priscilia Agustin, dok kenapa saya muntah pas saya batuk? Please yang tahu dijawab. Ya jadi kebanyakan orang kalau lagi batuk biasanya akan terasa mual dan ingin muntah, bahkan ada yang sampai muntah. Nah, kenapa? Karena pada saat batuk terjadi tekanan di intraabdomen. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dahak tadi. Jadi, pernah nggak kalian minum air seperti kesedak atau keselak gitu? Nah, ini juga mirip pada dahak tadi. Jadi, pada saat itu terjadi, apalagi biasanya kalau pasien batuk berlendir ataupun batuk kering juga terjadi gatal pada tenggorokan ya. Dan ini akan merespon rasa ingin muntah. Ya, jadi kurang lebih seperti itu penjelasannya. Jadi rasa gatal tadi akan memicu rasa ingin muntah. Oke, next. Dari Eka Maria. Dokter bahas tentang masuk angin dong. Ini sudah saya bahas ya. Silahkan cek di video saya sebelumnya tentang masuk angin. Ya, saya review sedikit aja. Jadi masuk angin itu di dunia medis tidak ada. Adanya gejala yang sama yang mirip Anda sebut masuk angin adalah common cold. Silahkan cek video-video saya sebelumnya. Next, pertanyaan selanjutnya dari Dwi Lestari. Setiap kebanyakan minum pakai es, selalu batuk berdahak. Oke, jadi ini saya mau respon juga dan sekalian menjelaskan. Dan ini mewakili semua pertanyaan, dok kenapa saya habis minum es batuk? Dok kenapa habis beli es krim batuk? Nah, ini saya mau bahas di sini. Jadi walaupun tidak terjadi pada semua orang, ya, jadi beberapa orang kalau habis minum minuman dingin, itu akan memicu reaksi untuk batuk. Ya, biasanya berdahak. Dan ya, sekali lagi tidak terjadi pada semua orang, pada orang-orang tertentu ya. Kemudian ada yang kalau dia minum air es, air putih, air mineral water tidak ada masalah. Tapi begitu beli es krim misalnya, dia akan merespon lagi untuk batuk atau beli es yang sirup dan lain-lain. Kalau seperti itu bisa jadi karena sensitif terhadap bahan-bahan atau pemanisnya yang terkandung dalam es krim tersebut. Nah, sarannya gimana? Ya udah, kalau memang Anda sensitif terhadap bahan tersebut, hindari bahan tersebut. Mungkin bisa diganti dengan bahan lainnya. Kalau Anda sensitif terhadap dingin, suhu dinginnya, dan memicu batuk, ya Anda sudah tahu jawabannya ya. Next, dari Nurdiah Sulistiani. Kasihan sama orang yang alergi serbuk sari, nggak bisa deket sama bunga cantik. Ya, jadi saya ada bahas waktu itu, batuk salah satunya bisa karena alergi. Nah, salah satu alerginya bisa karena serbuk sari dari bunga. Jadi kalau Anda pencinta bunga dan ternyata Anda alergi terhadap serbuk sarinya pas bunga ini mekar, ya sebaiknya dihindari. Mungkin Anda bisa cari bunga sintetis, bunga plastik mungkin, atau lihat fotonya saja.
Oke, kita lanjutkan. Aulia Zahra, saya pernah batuk sampai 4 bulan nggak sembuh-sembuh. Begitu pindah rumah, langsung sembuh drastis. Oke, jadi ini sekalian saya mewakili Anda semua yang bertanya. Jadi banyak sekali, dok, batuk saya sudah 3 bulan tidak sembuh-sembuh, dok, batuk saya sudah 2 bulan tidak sembuh-sembuh, dok, batuk saya sudah setahun tidak sembuh-sembuh. Jadi saya sudah pernah bahas ini juga. Kalau sebaiknya dalam rumah Anda harus ada ventilasi, itu yang pertama. Kemudian perhatikan lingkungan sekitar rumah Anda. Apakah ada yang bakar sampah setiap hari atau mungkin pagi sore bakar sampahnya. Jadi kalau seperti ini sebaiknya Anda beritahu ke Pak RT, diberitahu jangan bakar sampah seperti itu. Kemudian apakah lingkungan Anda dekat dengan misalnya jalan raya, tiap hari kendaraan lalu lalang, polusi? Ya kalau seperti ini ya wajar kalau Anda batuk terus tidak sembuh-sembuh. Anda ke dokter minum obat batuk, batuknya berkurang, kemudian setelah efek obat habis Anda batuk lagi. Karena setiap hari seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jaga daya tahan tubuh. Jadi di kasus kalau yang memang karena murni daya tahan tubuh Anda makan makanan yang bergizi. Jadi sekali lagi obat batuk yang diberikan oleh dokter itu hanya untuk menekan batuk Anda ya. Jadi kerjanya di otak, jadi untuk refleks batuknya akan ditekan. Sebenarnya batuk sendiri punya fungsinya untuk mengeluarkan benda asing yang masuk tadi. Baik itu partikel debu, baik itu kuman ya. Jadi buat Anda yang punya masalah yang sama, coba perhatikan hal itu dulu. Kemudian saya juga pernah bahas sikat gigi. Sikat gigi yang Anda cuma taruh di kamar mandi, lembab, dibiarkan, dan sudah 1 tahun tidak pernah diganti. Saran saya diganti karena itu sudah menjadi sarang kuman. Anda sembuh dari batuk, kalau pakai sikat gigi itu lagi, mungkin Anda bisa muncul lagi batuk pilek lagi. Itu diperhatikan. Sudah pernah saya bahas juga. Dan kemudian solusi yang terakhir, kalau Anda sudah coba kebersihan, kemudian perhatikan rumah udah bersih, ventilasi, karpet terutama yang alergi, karpet, gorden, sofa harus bersih ya. Gunakan vacuum cleaner atau dilap dengan kain basah terus kain kering. Ya memang lebih berat, lebih butuh effort lagi untuk membersihkan ketimbang Anda yang tidak punya alergi. Ya mungkin Anda cuma kebas pakai kemoceng selesai, tapi kalau untuk orang yang alergi dikebas begitu, wah, alerginya bisa kumat. Next, pertanyaan dari Herman S. Rizky. Apakah penyakit TBC bisa sembuh total? Jawabannya bisa. Jadi memang pengobatannya lama. Paling cepat itu 6 bulan yang saya tahu ya. Jadi dulu saya pernah belajar, jadi paling cepat 6 bulan dan itu pun ada kombinasi beberapa macam obat, 3-4 macam obat. Dan saran saya adalah Anda tetap kontrol ke dokter walaupun gejalanya hilang. Gejala batuknya hilang belum tentu kumannya hilang. Anda harus tes lagi, harus periksa lagi ke dokter Anda. Jadi bisa saja Anda sudah mulai membaik tapi belum sembuh total. Nah, ini penting. Kemudian buat Anda yang punya masalah dengan penyakit ini, ventilasi, kemudian pencahayaan di rumah Anda atau sanitasi harus diperhatikan dengan baik. Kita lanjut dari Vera Yuni Erlita. Saya bekerja di lingkungan berdebu yang berasap, jadinya batuk terus. Ya, ini seperti yang saya bahas sebelumnya ya. Jadi perhatikan lingkungan Anda. Kalau tidak memungkinkan, ya coba cari lingkungan baru atau hunian baru daripada batuk terus gitu. Sekarang dari Lolichan 3. Lolichan 3. Kalau lagi batuk sama pilek, boleh minum es nggak atau air dingin? Ini pertanyaan susah-susah gampang jawabnya. Kalau memang air es memicu Anda lebih parah penyakitnya, saran saya tidak. Jadi memang dari dulu kita menganjurkan pasien untuk konsumsi air hangat. Tapi kalau Anda merasa nyaman, ya silakan gitu. Tapi saran saya adalah air hangat. Oke, kemudian mungkin saya rasa cukup itu aja. Ya, jadi ada 9 pertanyaan ya, 9 yang saya bisa bahas di sini. Dan untuk Anda yang masih punya pertanyaan apapun itu, silakan komen di bawah. Nanti saya akan bahas di video-video saya yang selanjutnya. Saya ucapkan mohon maaf sekali lagi karena saya tidak bisa menjawab satu-satu pertanyaan Anda dan sebagian besar pertanyaan Anda sama semua dan lebih baik saya bahas dalam bentuk video jadi semua orang bisa lihat. Oke, itu saja. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat luar biasa.